Assalamualaikum. Pernahkah kalian mendengar kisah yang melampaui batas dunia? Sebuah ikatan yang bukan sekadar antara manusia dengan manusia, tetapi antara manusia dengan alam, antara jiwa seorang kakek dan seekor macan putih yang misterius. Apa yang akan terjadi saat satu di antara mereka pergi selamanya? Tetaplah di sini, karena kisah ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang kesetiaan yang abadi, tentang hutan yang berbisik, dan sebuah legenda yang hidup di setiap hembusan angin. Mari kita mulai perjalanan ini. Di kedalaman hutan yang jarang sekali dijamah manusia, hiduplah seorang kakek yang telah lama memilih meninggalkan riuh rendah dunia fana. Ia melangkah jauh ke dalam belantara, hanya berbekal pengetahuan akan alam yang pernah menjadi teman setianya. Tak ada yang pernah tahu, keputusan macam apa yang memimpinnya, atau apakah ia membawa luka tersembunyi dari kehidupan yang dahulu. Namun, ia ada di sana, bersandar pada pohon-pohon besar yang seperti sahabat tua, berkelana dengan rintik hujan dan desah angin yang berbisik dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang sejiwa dengan alam. Pada suatu hari yang tidak biasa, tatkala matahari terbenam melukiskan cahaya keemasan di atas dedaunan, langkah kakek tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu. Ada sesosok makhluk yang mencerminkan perpaduan antara kelembutan dan kekuatan, sebuah wujud yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang tua di kampung dulu. Seekor macan putih betina, terbaring dengan tatapan lemah. Luka yang menganga di tubuhnya terlihat tak mampu lagi menanggung beban berat itu. Sejenak, kakek hanya berdiri. Apakah ini panggilan alam? Atau mungkin ujian bagi mereka yang mengaku memahami dunia, batinnya? Siapakah engkau, wahai makhluk rimba? Lirih kakek seolah berkata, namun jelas dalam pandangannya, tak ada jawaban kecuali desah napas perlahan yang menandakan hidupnya yang terancam. Tanpa banyak berpikir, kakek mengambil langkah. Baginya, hewan itu bukanlah sekadar makhluk liar, melainkan titah yang dipercayakan padanya oleh hutan ini. Dengan hati-hati ia mendekat, memberi perawatan pada luka yang menganga. Dan sang macan, entah mengapa, tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun, hanya menatap kakek dengan mata penuh pengertian, seakan-akan mereka telah bertemu dalam kehidupan yang lain. Tenanglah, bisik kakek, kita ini bukan asing, bukan pula musuh. Aku hanyalah bagian kecil dari dunia ini, sebagaimana engkau. Sentuhan kakek seolah mengalirkan kesejukan pada sang macan, yang akhirnya memejamkan mata, membiarkan luka-lukanya dirawat oleh tangan yang sudah terbiasa dengan kerasnya hidup di alam bebas. Hari-hari berikutnya pun tiba dengan irama baru. Kakek dan macan putih betina kini berbagi dunia yang sunyi. Mereka berdua menjadi saksi atas keindahan sederhana hutan ini, saat kicauan burung mengiringi matahari terbit, atau ketika angin dingin menyusup di sela-sela pepohonan besar. Mereka berburu bersama, makan bersama, seolah-olah hutan telah menciptakan ikatan antara manusia dan hewan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Apakah ini takdir, wahai kawanku? Ujar kakek di suatu malam sambil menatap bintang. Engkau datang seperti bayangan yang tak pernah kuharapkan, namun kehadiranmu menjadi jawaban atas pertanyaanku tentang dunia ini. Sang macan, meski tak mampu berbicara, mengangguk perlahan, seolah mengerti maksud kakek. Dari malam ke malam, kesunyian mereka berubah menjadi percakapan batin yang hanya bisa dipahami oleh keduanya. Macan itu, yang dulunya buas, kini menjadi penjaga setia sang kakek, mengikuti langkah-langkahnya di setiap sudut hutan. Hingga suatu hari, saat bayang-bayang mereka mulai pudar di bawah sinar matahari, kakek mulai menyadari sesuatu yang aneh. Aku ini bukan sekadar manusia, bukan juga makhluk liar, namun aku merasa kita ini telah menjadi satu, bersatu dalam kekosongan yang diciptakan oleh alam ini. Ia tertawa kecil, seolah menertawakan dirinya sendiri yang kini hidup seakan-akan menjadi bagian dari misteri yang besar. Dan sang macan hanya menatapnya, seolah dengan mata yang berbicara lebih dari 1000 kata, menjawab segala keraguannya, menghapus semua keraguan yang pernah ada di hati kakek. Sebuah ikatan tanpa kata, sebuah persahabatan yang hanya dipahami oleh mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya pada alam. Seiring waktu, kebersamaan mereka di hutan menjelma jadi rutinitas yang seolah diatur oleh alam itu sendiri. Mereka, si kakek dan macan putih betina, tak lagi terpisahkan. Setiap pagi, kakek menyapa alam seakan berdialog dengan pohon-pohon besar, tanaman menjalar, dan air sungai yang berkelok bagai nadi rimba. Langkah kakinya ringan, lembut, seolah bumi pun enggan menanggung beratnya. Ia memahami seluk-beluk hutan, mengetahui tanaman mana yang dapat menenangkan, yang dapat menyembuhkan, atau yang dapat memulihkan kekuatan ketika tubuh terasa lelah. Suatu hari, kakek dan macan sedang beristirahat di tepian sungai. Di antara desir angin dan suara air yang mengalir, kakek tersenyum kecil sambil menatap sahabatnya itu. Kau tahu, dalam pandangan manusia,
kau adalah makhluk buas. Menakutkan, tak bisa dipercaya, hanya baik dipandang dari jauh, katanya, seraya menggenggam pasir di tangannya. Sang macan hanya memandangi kakek dengan tatapan penuh pemahaman, seolah mengatakan, bukankah semua itu hanya pandangan? Apakah kita, yang hidup di hutan, peduli pada cara pandang manusia? Benar, kawanku, kakek mengangguk, seolah menjawab suara yang hanya ada dalam benaknya. Manusia, begitu mudah melabelkan apa yang tak mereka pahami. Dan aku adalah manusia yang pernah juga terjebak dalam pandangan sempit itu. Hingga akhirnya aku datang ke sini, meninggalkan segala prasangka dan belajar langsung dari alam ini. Di sini, kau adalah bagian dari jiwaku. Hari-hari mereka dipenuhi oleh kebijaksanaan hening. Setiap langkah kakek mengajarkan sesuatu pada alam, namun juga ia menyerap begitu banyak dari setiap desah angin yang membawa pesan-pesan kuno hutan. Seringkali kakek terlihat membantu burung-burung kecil yang terjatuh dari sarang, atau bahkan hewan-hewan yang terluka oleh duri. Macan itu, yang semula hanya mengamati dengan hati-hati, seiring waktu mulai mengikuti gerak-gerik kakek, seakan memahami bahwa di balik sosoknya yang liar, sang kakek adalah seorang pengasuh bagi setiap makhluk yang membutuhkan pertolongan. Kau tahu, kawanku, ujar kakek suatu hari, di dunia luar, tak ada yang mengajarkan kasih sayang yang tak bersyarat. Di dunia sana, mereka menghitung setiap bantuan, menimbang setiap keuntungan. Tapi di sini, kita memberi karena alam sendiri yang telah memberi tanpa batas. Lihatlah air ini, ia mengalir tanpa menuntut, memberi kehidupan bagi setiap yang haus. Macan putih itu, seolah mengerti, menundukkan kepalanya, menunjukkan kesetiaan yang tumbuh dari hari ke hari. Ia mulai membawa makanan untuk kakek, seakan memetik dari naluri pemburunya, namun bukan lagi sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang. Engkau telah mengajarkanku sesuatu yang berharga, kawanku, kata kakek pada suatu senja. Bahwa kasih sayang tidak hanya lahir dari sesama manusia, namun juga dari sesama penghuni bumi ini. Engkau, kawanku, adalah sahabat setiaku, guruku yang diam namun penuh makna. Hari-hari itu berlalu dalam kebijaksanaan diam, dalam keheningan yang tak terungkapkan dengan kata-kata, namun terasa begitu kuat dalam setiap perbuatan. Perlahan, kakek dan macan putih menjadi lebih dari sekadar kawan. Mereka menjadi bagian dari hutan itu sendiri, hidup sebagai harmoni yang tak terpisahkan, menyatu dengan aliran sungai, nyanyian burung, dan hembusan angin yang abadi. Suatu malam, di tengah kilatan cahaya bulan yang menerobos pepohonan, kakek tampak duduk termenung di samping api kecil yang menyala. Bayang-bayang api menari di wajahnya, memunculkan kesan keriput yang penuh dengan kisah. Di sanalah, dalam keheningan hutan, sepotong masa lalu yang dulu ia tinggalkan kembali muncul dalam benaknya, seperti bayangan yang sulit diusir pergi. Ia menarik napas panjang, seolah berbicara pada api yang tenang menyala. Dulu, aku bukan seperti ini. Aku dulu berjuang di tengah hiruk-pikuk kota. Membela yang tak mampu bersuara, memperjuangkan alam yang dipandang sebelah mata oleh mereka yang berpikir segala sesuatu bisa dibeli. Tanah ini, pohon ini, udara ini, mereka merindukan manusia yang bisa merasakan keberadaannya. Dalam keheningan malam, suara kakek terdengar samar, seakan menceritakan pada macan putih di sisinya. Aku pernah berdiri di depan banyak orang, menyuarakan pentingnya menjaga hutan, pentingnya menghormati alam. Namun apa yang kuterima? Mereka hanya menganggap aku gila, kawan. Mereka bilang aku hanyalah pengganggu. Dan semakin lama, aku merasa semakin jauh dari dunia mereka. Sang macan menatapnya dengan pandangan kosong namun penuh pengertian. Seakan mengatakan, engkau adalah bagianku, bagian dari dunia yang mereka lupakan. Kakek mengangguk pelan, seakan menerima jawaban yang hanya ada dalam pikirannya. Benar, kawan. Aku akhirnya memilih untuk pergi, untuk benar-benar hidup di alam ini, di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, bebas tanpa perlu meminta izin atau maaf. Malam itu, kakek kembali merenung. Sesaat ia terdiam, menatap langit malam yang luas dan dalam. Ia bergumam lirih. Barangkali, alam ini adalah keluarga sejati bagi mereka yang tak memiliki tempat di dunia manusia. Dan engkau, kawanku, adalah keluargaku yang sejati. Dalam ketenangan malam, sang macan mendekatkan tubuhnya, seakan memberi kehangatan bagi kakek yang berusaha melupakan masa lalunya. Dan malam itu, di tengah hutan yang sunyi, mereka berdua tertidur dalam kehangatan yang tak pernah bisa dirasakan oleh dunia manusia yang telah mereka tinggalkan. Waktu berjalan dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh alam. Saat kaki kakek yang sudah tua itu mulai lemah, dan napasnya semakin sulit untuk ditarik, hutan merasakan perubahan yang tak terlihat oleh manusia. Seperti biasanya,
Alam tak berbicara dengan kata-kata, tetapi setiap ranting yang bergoyang, setiap angin yang berhembus, setiap daun yang jatuh, seakan mengirimkan pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang peka terhadap tanda-tanda kehidupan dan kematian. Pada suatu sore yang seakan dipenuhi dengan keheningan, kakek terbaring di bawah pohon besar yang selalu menjadi tempat ia beristirahat setelah seharian berjalan melintasi hutan. Sinar matahari yang tembus melalui celah-celah pepohonan memberikan cahaya lembut, seakan alam sendiri sedang menyiapkan sebuah perpisahan yang penuh makna. Kakek yang sudah begitu tua itu, dengan tubuhnya yang kurus dan lemah, menatap langit dengan mata yang tampak penuh kedamaian. Sang macan putih, yang selama ini menjadi sahabat setia kakek, duduk di sampingnya, menundukkan kepala, seolah memahami bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka bersama di dunia ini. Angin berhembus dengan lembut, membawa aroma hutan yang segar, namun ada sesuatu yang berbeda. Udara seakan terasa lebih berat, penuh dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Hutan itu, yang selama ini menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup, kini merasakan kehilangan yang begitu dalam. Kakek telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana, menjaga hutan, merawat hewan-hewan yang hidup di dalamnya, dan memperlakukan setiap makhluk dengan kasih sayang yang tulus. Tetapi hari ini, kakek sudah tidak bisa lagi bertahan, dan sang macan putih pun mengetahui itu. "Wahai sahabatku," bisik kakek dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku sudah merasa bahwa waktuku telah tiba. Alam ini telah memberikan begitu banyak kepadaku, dan aku hanya bisa berterima kasih kepada semua yang ada di sini. Namun, aku tak bisa lagi berjalan di antara kalian." Macan putih itu, yang selama bertahun-tahun hidup bersama kakek, hanya duduk diam, menatap sang kakek dengan tatapan yang penuh kesetiaan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, namun tatapannya berbicara lebih banyak daripada kata-kata apapun. Keheningan itu menandakan bahwa kakek telah mencapai akhir perjalanan hidupnya. Namun ada sesuatu yang lebih misterius dan penuh keajaiban yang sedang terjadi di sekitar mereka. Ketika kakek menghembuskan napas terakhir, alam sekitar seakan mengubah dirinya menjadi sebuah saksi bisu dari sebuah perpisahan yang penuh makna. Tanpa ada suara keras, tanpa ada tangisan manusia yang terdengar, hutan ini menjadi saksi dari berakhirnya sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan pengabdian dan cinta terhadap alam. Sang macan putih, dengan hati yang dipenuhi kesedihan, berdiri dengan tegak, menatap tubuh kakek yang sudah tidak bergerak lagi. Tanpa ragu, ia mulai menggali tanah di sekitar makam kakek, menggunakan cakarnya yang tajam untuk menggali liang yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir sang sahabat. Seolah alam memberikan izin, burung-burung yang biasanya terbang bebas, kini terbang rendah, berkumpul di atas pohon-pohon yang mengelilingi area itu. Rusa-rusa yang biasanya berlari kencang di hutan, kini berdiri di kejauhan, mengamati dengan penuh rasa hormat. Bahkan, seekor ular yang jarang terlihat, kini meluncur perlahan menuju tempat kakek berbaring, memberikan penghormatan yang tak terucapkan. Keheningan menyelimuti seisi hutan, seakan waktu berhenti sejenak, memberi ruang bagi alam untuk berduka. Sang macan putih menggali liang dengan tekun. Setiap cakar yang menoreh tanah seakan membawa sebuah harapan dan doa agar sang kakek dapat beristirahat dengan damai. Dalam setiap gerakan, ada rasa cinta yang begitu mendalam, sebuah penghormatan yang hanya bisa diberikan oleh makhluk yang benar-benar paham arti dari kesetiaan. Macan itu terus menggali, tanpa lelah, hingga akhirnya liang itu cukup dalam untuk menampung tubuh kakek. Ketika tanah cukup terbuka, ia dengan hati-hati meletakkan tubuh kakek yang sudah terbaring tak bernyawa. Tak ada satu makhluk pun yang bergerak, hanya ada rasa hening yang menggetarkan jiwa. Semua penghuni hutan seolah memberi penghormatan terakhir pada sang kakek. Sang macan putih kemudian mulai menutup liang dengan tanah, dengan hati-hati dan penuh kesungguhan. Ia bekerja dengan penuh ketekunan, seolah memastikan bahwa makam sang kakek akan tetap aman dan terlindungi. Selama proses pemakaman, tidak ada suara selain bunyi tanah yang bergeser dan gemerisik daun yang jatuh dari pohon-pohon tinggi. Semua makhluk hutan, baik yang besar maupun kecil, berdiri dengan penuh rasa hormat, tak berani mendekat atau mengganggu. Alam, seakan mengerti bahwa ini adalah sebuah upacara yang lebih dari sekadar pemakaman. Ini adalah sebuah penghormatan yang mengalir dari setiap detak jantung makhluk hidup di hutan. Setelah makam itu selesai ditutup, macan putih itu berdiri dengan tegak di atasnya, menatap ke langit malam yang mulai dipenuhi dengan bintang-bintang. Ia mengaum keras, suaranya menggema di seluruh hutan, seolah memberitahukan bahwa sang kakek kini telah berpulang, tetapi roh dan semangatnya akan selalu ada di dalam hutan ini. Semua makhluk hutan, dari yang terkecil hingga yang terbesar, menundukkan kepala dalam keheningan, seakan menyadari bahwa mereka telah kehilangan sosok yang begitu penting bagi mereka. Namun di saat yang sama, mereka juga mengerti bahwa kakek dan macan itu akan selalu hidup dalam setiap langkah mereka,
dalam setiap nafas hutan yang terus berlanjut. Pemakaman itu tidak hanya menjadi sebuah ritual pemakaman biasa. Itu adalah perayaan kehidupan seorang manusia yang telah mengabdikan dirinya untuk alam. Itu adalah penghormatan terhadap jiwa yang telah menjaga dan merawat hutan, hewan-hewan, dan segala makhluk yang hidup di dalamnya. Dan meskipun sang kakek telah pergi, makna dari perjalanan hidupnya akan terus hidup di dalam setiap pohon yang berdiri kokoh, di setiap aliran sungai yang jernih, dan di setiap hewan yang berkeliaran bebas di hutan yang indah itu. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup, namun bagaimana kita menghadapi perubahan tersebut bisa menentukan apakah kita meninggalkan sebuah warisan atau hanya kenangan semu yang terlupakan. Kematian adalah bagian dari perubahan itu, sebuah perpisahan yang tak bisa dihindari. Namun, dalam kisah sang kakek dan macan putih betina, perpisahan itu bukan hanya sekadar akhir dari sebuah kehidupan, melainkan sebuah peristiwa yang menyatukan alam, menghubungkan manusia dengan makhluk lain di dunia ini dalam cara yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Kematian kakek bukan hanya ditandai dengan kesedihan, tetapi dengan sebuah keajaiban yang melibatkan alam semesta, menciptakan legenda yang hidup hingga kini. Saat hari yang ditunggu-tunggu itu tiba, waktu seperti berhenti sejenak. Tidak ada lagi langkah kaki yang terdengar di hutan yang biasanya ramai dengan suara burung, suara gemerisik daun, dan desiran angin yang menyentuh setiap ranting pohon. Seakan seluruh alam tahu bahwa sesuatu yang sangat berharga sedang mengakhiri perjalanan panjangnya. Kakek yang selama ini mengabdi pada hutan, mengasihi hewan-hewan yang tinggal di dalamnya, dan menjaga keseimbangan alam, kini terbaring lemah. Tanpa suara, dengan mata yang perlahan menutup, kakek menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia manusia yang sudah lama ia tinggalkan demi hidup di alam liar, di tengah-tengah keheningan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memahami bahasa alam. Sang macan putih, yang setia menemani setiap langkah kakek selama bertahun-tahun, merasakan kehilangan yang dalam, meskipun ia tak pernah bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Macan itu sudah tahu, entah melalui insting atau mungkin melalui ikatan batin yang dalam, bahwa hari ini adalah hari terakhir kakek akan berjalan di antara mereka. Ketika kakek menghembuskan napasnya yang terakhir, sang macan putih berdiri tegak, mengangkat kepalanya ke arah langit, seakan mencari jawaban atas apa yang baru saja terjadi. Hutan itu sunyi, hanya terdengar deru angin yang membawa pesan dari segala penjuru, dan dari jauh, rusa-rusa serta hewan-hewan lain mulai berkumpul di sekitar tempat sang kakek terbaring. Macan putih itu bukan hanya seekor hewan, tetapi penjaga alam yang telah lama bersumpah untuk melindungi kakek, sahabatnya yang telah memberikan banyak kasih kepada semua makhluk di hutan. Tanpa ragu, sang macan mengambil langkah pertama menuju tubuh kakek yang kini terbaring tak bernyawa, kemudian menunduk dan merunduk dengan penuh rasa hormat. Tak ada tangisan atau rintihan dari makhluk ini, hanya ada ketenangan yang seolah datang dari kedalaman jiwanya. Dengan penuh rasa kesetiaan, macan itu mulai menggali tanah di sekitar tubuh sang kakek, menggunakan cakarnya yang kuat untuk membuat liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sang sahabat. Hutan itu seakan merespon gerakan macan putih. Burung-burung yang biasanya tak terlalu peduli dengan hal-hal di bawah mereka, kini terbang rendah, bergerak mengelilingi tubuh kakek dan sang macan, sebagai bentuk penghormatan. Rusa-rusa yang biasanya hanya memperhatikan langkah mereka sendiri, kini datang lebih dekat, menatap dengan mata penuh kekaguman dan kesedihan. Bahkan beberapa hewan yang biasanya tidak terlihat, seperti serigala atau rakun, datang dan mengelilingi area itu, seakan merasakan adanya sebuah perubahan besar yang terjadi di dalam alam mereka. Keheningan menyelimuti tempat itu, dan segala makhluk di hutan tahu bahwa ini bukan sekadar pemakaman biasa, ini adalah sebuah perayaan hidup dan cinta. Dengan penuh ketekunan, macan putih terus menggali tanah, membentuk liang kubur yang akan menjadi tempat kakek beristirahat. Proses itu berlangsung dengan sangat hati-hati, seakan macan itu tahu bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar tugas, tetapi sebuah penghormatan kepada jiwa yang telah mengabdi pada kehidupan, pada alam, dan pada semua makhluk yang hidup di dalamnya. Sang macan menggali, dan di setiap cakar yang menghantam tanah, ada rasa cinta yang begitu dalam, sebuah doa yang tak terucapkan, dan sebuah komitmen untuk menjaga hutan ini selamanya. Ketika liang kubur itu selesai digali, macan putih perlahan mendekat dan dengan lembut, tetapi penuh kehati-hatian, meletakkan tubuh kakek ke dalamnya. Tidak ada suara selain suara tanah yang bergeser saat tubuh sang kakek dipindahkan dengan penuh kasih. Semua makhluk di hutan mengamati, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara. Hanya ada keheningan yang mendalam, seakan mereka semua menyatu dalam momen itu, merasakan kehilangan yang dalam, namun juga merasakan kedamaian yang luar biasa. Mereka tahu bahwa kakek telah menjalani hidupnya dengan baik, bahwa ia telah memberikan segalanya untuk menjaga keseimbangan alam, dan bahwa ia akan selalu hidup dalam setiap detak jantung hutan ini. Macan putih, dengan kepala terangkat tinggi, mulai menutup liang kubur dengan tanah,
menutup tubuh kakek dengan penuh kehormatan. Setiap gerakan, setiap lemparan tanah, seakan memperkuat janji alam untuk menjaga kedamaian yang telah ditinggalkan oleh sang kakek. Ketika tanah akhirnya menutup seluruh tubuh kakek, macan putih berdiri di atasnya, dengan postur yang tegak dan penuh kesetiaan. Ia mengaum, suaranya bergema melalui hutan, seakan memberitahu bahwa kakek kini telah berada dalam kedamaian abadi, dan bahwa ia, sang macan, akan terus menjaga makam tersebut. Upacara pemakaman itu bukan hanya sebuah ritual penguburan. Itu adalah simbol kesetiaan yang melampaui batasan kehidupan dan kematian. Ini adalah pengakuan terhadap hubungan yang lebih dalam antara manusia dan alam, antara sahabat dan penjaga. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh alam kepada mereka yang mau mendengarkan, bahwa kehidupan ini, meskipun berakhir dengan kematian, tetap menyisakan jejak yang abadi di dalam hati setiap makhluk yang pernah merasakan cinta dan kasih sayang. Ketika semua hewan telah pergi dan malam datang, macan putih tetap berada di sana, menjaga makam sang kakek. Dalam setiap hembusan angin, dalam setiap gemerisik dedaunan, dan dalam setiap percikan embun pagi, ada kehadiran kakek yang tak pernah pergi. Sang macan terus berjaga, memastikan bahwa makam itu tetap terjaga, dan bahwa ikatan yang telah terbentuk antara kakek dan alam, antara manusia dan hewan, akan terus hidup, tak terhapuskan oleh waktu. Kisah ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang bagaimana setiap makhluk hidup, dalam cara mereka sendiri, memiliki cara untuk menghormati dan menjaga cinta yang telah diberikan kepada mereka. Di dalam hutan yang tak pernah berhenti berbisik, di sana, di antara pepohonan dan hewan-hewan yang selalu menjaga rahasia alam, kisah sang kakek dan macan putih tetap hidup selamanya, sebagai legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Di hutan yang lebat dan jauh dari keramaian manusia, alam berbicara dalam cara-cara yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Dalam setiap desiran angin yang membelai dedaunan, dalam setiap gemerisik ranting yang patah oleh langkah kaki makhluk-makhluk hutan, di sanalah segala kehidupan berputar. Begitu pula dengan kisah sang kakek dan macan putih betina, yang meskipun tak pernah menyuarakan kata-kata, memiliki bahasa yang lebih dalam dari sekadar ucapan manusia. Kisah ini lebih dari sekadar ikatan antara manusia dan hewan. Ini adalah kisah tentang kasih sayang, kesetiaan, dan bagaimana alam menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh mereka yang memahami rahasia hidup. Saat sang kakek meninggalkan dunia manusia, hutan merasakan kehilangan yang mendalam. Namun, lebih dari sekadar kehilangan, ada janji yang tersirat di setiap langkah macan putih yang setia. Setelah pemakaman kakek, ketika seluruh hewan hutan telah memberikan penghormatan terakhir, satu makhluk tetap berada di tempat itu, menjaga makam sang kakek dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sang macan putih, sahabat sejati kakek, tidak pergi bersama yang lain. Ia tetap berdiri di atas makam itu, seperti penjaga yang tak pernah tidur, seakan tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia menjaga makam kakek, memelihara warisan kasih sayang dan kepedulian yang telah ditanamkan oleh kakek pada seluruh alam ini. Keajaiban ini, yang mungkin tak bisa dipahami oleh mereka yang hanya mengenal dunia manusia, adalah simbol dari kesetiaan yang tidak mengenal batas. Dalam setiap malam yang berlalu, ketika hutan diselimuti oleh kabut tebal dan hanya suara angin yang terdengar, sang macan putih tetap berdiri di sana, menjaga makam kakek. Ia tidak mengeluh, tidak menunjukkan rasa lelah, dan tidak merasa kesepian. Ia hanya tahu satu hal, bahwa ia telah diberikan tugas yang sangat penting, yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tidak hanya macan putih yang merasakan adanya perubahan setelah kakek meninggal. Semua makhluk hutan, dari yang terkecil hingga yang terbesar, tahu bahwa mereka telah kehilangan sosok yang begitu penting dalam kehidupan mereka. Kakek bukan hanya seorang manusia, tetapi sebuah simbol dari kasih sayang terhadap alam dan makhluk hidup di dalamnya. Ia adalah penjaga yang menjaga keseimbangan hutan, pelindung bagi hewan-hewan yang hidup di dalamnya, dan sahabat bagi semua yang membutuhkan. Kini, setelah kepergiannya, hutan ini menjadi tempat yang lebih sunyi, lebih kosong. Namun, berkat kesetiaan sang macan putih, warisan itu tetap hidup. Setiap hari, macan putih datang ke makam itu. Ia mengelilingi makam dengan langkah-langkah perlahan, memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu tempat peristirahatan terakhir sang kakek. Kadang-kadang, ia duduk di dekat makam, menatap ke langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Suara auman yang terdengar dari jauh menjadi tanda bahwa ia, sang penjaga, masih ada, masih mengawasi, dan masih memenuhi janji yang telah ia buat kepada sang kakek. Tak ada yang berani mendekati makam itu tanpa rasa hormat. Hutan yang penuh dengan kehidupan ini, dengan segala rahasia dan keindahannya, kini juga dipenuhi dengan rasa kedamaian yang tak terucapkan. Sang macan putih bukan hanya penjaga fisik makam, namun juga penjaga keheningan dan kedamaian yang ada di dalamnya. Ia menjaga supaya makam itu tetap terlindungi dari gangguan apapun,
baik dari makhluk yang mungkin ingin mengotori tempat suci tersebut, maupun dari manusia yang mungkin ingin mengubah nasibnya. Keheningan yang tercipta di sekitar makam menjadi simbol dari kesetiaan dan pengabdian yang tulus, seakan alam itu sendiri turut menjaga dan melindungi warisan sang kakek. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika bulan tidak muncul dari balik awan, dan hutan diselimuti kegelapan yang hampir tak bisa tembus oleh cahaya, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam yang mencekam, terdengar suara langkah kaki yang berat mendekat ke arah makam. Bukan langkah halus seperti biasanya, melainkan langkah-langkah yang penuh kebingungan dan rasa takut. Sebuah sosok manusia yang tidak dikenal oleh makhluk hutan melangkah ke arah makam kakek. Ia tampaknya tertarik pada cerita yang telah terdengar tentang makam kakek yang selalu dijaga oleh seekor macan putih. Manusia ini, yang tidak tahu tentang makna sesungguhnya dari keberadaan makam ini, datang dengan niat yang tidak murni. Ketika ia sampai di dekat makam, tiba-tiba muncul dari balik pepohonan sosok besar yang tampaknya lebih menyeramkan dari malam itu sendiri. Sang macan putih, yang selama ini berdiri diam menjaga makam, kini berdiri tegap di hadapan manusia itu, matanya menyala dalam kegelapan. Suaranya menggema, auman yang keras dan penuh peringatan. Manusia itu terkejut, hampir terjatuh, dan dalam sekejap ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengawasi dan melindungi makam itu. Tanpa kata-kata, tanpa gerakan yang agresif, macan putih hanya berdiri, menatap dengan tajam, memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu makam sang kakek. Manusia itu merasa terintimidasi, perlahan mundur, meninggalkan makam dengan langkah yang tergesa-gesa, tidak berani melangkah lebih jauh. Keberanian yang dimiliki sang macan putih bukanlah keberanian yang datang dari kekuatan fisik semata, tetapi dari cinta dan kesetiaan yang tulus. Itulah yang membuatnya begitu tak tergoyahkan. Tak ada makhluk yang berani mengganggu tempat yang telah dijaga dengan sepenuh hati oleh sang macan. Keberadaan sang macan putih di sekitar makam itu bukan hanya mengingatkan para penghuni hutan, tetapi juga memberikan pelajaran bagi mereka yang datang dengan niat buruk, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dipahami manusia. Ada sesuatu yang jauh lebih mulia yang menjaga tempat itu, kasih sayang yang tidak terukur oleh waktu atau ruang. Sang macan putih tetap setia pada tugasnya, dan semakin hari semakin dikenal oleh para penghuni hutan sebagai penjaga yang tak tergoyahkan. Ada cerita yang tersebar di antara hewan-hewan tentang betapa kuat dan tulusnya kasih sayang yang ada antara sang kakek dan macan itu. Beberapa hewan mulai mendekati makam dengan rasa hormat yang lebih mendalam, bahkan mereka turut memberikan persembahan berupa daun, bunga, atau buah-buahan sebagai tanda penghormatan kepada sang kakek. Hutan itu, yang selama ini penuh dengan kehidupan yang seakan tak terhubung satu sama lain, kini menyatu dalam keheningan dan penghormatan. Tahun demi tahun berlalu, dan makam itu tetap terjaga. Keajaiban yang menyelimuti makam sang kakek menjadi lebih nyata setiap harinya. Tak hanya makhluk hidup yang ada di hutan, bahkan alam itu sendiri merespons keberadaan sang macan putih dan makam kakek. Pohon-pohon yang tinggi di sekitar makam tampaknya tumbuh lebih kuat, dan sungai yang mengalir tak jauh dari sana tampak lebih jernih. Alam merasakan kehadiran kasih yang abadi, dan segala kehidupan yang ada di dalamnya menjaga satu sama lain. Hutan itu kini bukan hanya sebuah tempat untuk hidup, tetapi sebuah tempat untuk belajar. Belajar tentang kesetiaan, kasih sayang, dan bagaimana keabadian itu bisa ditemukan dalam tindakan yang penuh makna. Warisan kakek dan kesetiaan macan putih telah menjadi legenda yang hidup, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, mengajarkan pada semua makhluk di hutan bahwa kasih yang tulus tidak akan pernah mati, bahkan ketika tubuh fisik telah kembali ke tanah. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir kisah yang penuh dengan makna dan keajaiban ini. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa persahabatan dan kesetiaan tak mengenal batas, bahkan alam pun memiliki cara sendiri untuk menghormati mereka yang telah memberi kehidupan dan kasih sayang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan menyentuh hati kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian di kolom komentar. Beritahu kami apa yang kalian rasakan setelah mendengarkan kisah ini. Jika kalian menikmati cerita seperti ini, pastikan untuk like video ini dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang akan datang. Mari bersama-sama menjaga kisah-kisah penuh makna ini, berbagi kebijaksanaan dan inspirasi yang dapat membuat dunia ini sedikit lebih indah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga hari kalian selalu penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum.